Nama saya Fatihara Alia Syahira. Saya Said Adian. Saya Abdul. Dan saya Aminur Rahman. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Lumba-lumba berenang di laut, berenang riang di bawah mentari. Kami bukan datang tanpa maksud. Kami hadir untuk belajar dan berbagi. Bintang laut di tengah samudra, indah berkilau diterpa cahaya. Itulah sedikit perkenalan kami semua. Selamat menyaksikan video praktek kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ketua kelas siapa? Saya, Bu. Oke, silakan pimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, silakan kalian lihat di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Jika ada, silakan buang kepada tempatnya ya. Sudah bersih, Bu. Aman, Bu. Bersih, Bu. Bersih. Kemudian Ibu mau mengecek nih, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua, kelas bersih, semuanya hadir. Berarti udah semangat dong untuk belajar hari ini. Semangat. Oke. Sekarang perhatikan ke layar ya. Ada yang tahu nggak ini di mana? Atau ada yang pernah berkunjung ke sini? Saya, Bu. Di mana tuh? Di Telaga Biru. Di mana? Di Blitar. Oke, benar. Jadi tempat ini adalah tempat wisata Telaga Biru yang terletak di Kabupaten Bintan. Oke. Nah, tapi kalian tahu nggak sih di balik keindahan ini tuh sebenarnya adalah hasil reklamasi dari sisa lahan penambangan boksit dan pasir. Nah, jadi yang tadinya lingkungan itu rusak akibat penambangan itu dipulihkan kembali, kemudian dimanfaatkan menjadi tempat wisata yang seindah ini. Keren gak sih? Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih ke kalian. Menurut kalian, mengapa sebuah tempat wisata itu perlu dikelola dengan baik? Ada yang tahu jawabannya? Biar saya, Bu. Ya, boleh. Biar pengunjung tertarik dan ingin datang kembali, Bu. Betul. Ada lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan dulu. Biar tidak rusak, Bu. Oke, jadi Ibu lengkapi ya agar fasilitasnya itu terawat, kemudian tempatnya bersih sehingga banyak pengunjung yang datang. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah setiap tempat wisata itu selalu memperoleh keuntungan? Ada yang tahu? Kalau menurut saya sih nggak terus, Bu. Ya. Karena kalau nggak dikelola dengan baik, orang kan nggak mau datang. Ya. Kita akan dapat keuntungan, Bu. Benar ya yang dibilang Grace. Jadi yang tadinya awalnya tempatnya itu bagus, tapi karena fasilitasnya nggak dijaga dengan baik, tempatnya kotor, jadi pengunjung nggak ada yang mau dong datang. Lama-kelamaan menjadi angker nggak sih? Kemudian bagaimana cara kita mengetahui apakah suatu usaha wisata itu mengalami keuntungan atau kerugian? Ada yang tahu? Belum. Nah, jadi caranya itu dengan menghitung harga tiket masuk, uang tiket masuk, kemudian dikurangi dengan total biaya operasional atau modalnya. Kalau sisa berarti untung. Oke. Gitu ya, Bu. Iya. Oke, jadi nah, hari ini Ibu mau mengangkat kalian itu menjadi tim analisis keuangan dan lingkungan. Boleh? Boleh ya. Nah, jadi tugas kalian itu adalah menganalisis data biaya dan pendapatan dari wisata Telaga Biru ini. Oke? Baik, Bu. Nanti tugas kalian itu di lembar kerja peserta didik ini ya, Ibu akan bagikan kepada kalian. Ya, Bu.
Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian itu dapat menentukan keuntungan, kerugian, kemudian persentase secara tepat berdasarkan data real yang ada. Oke? Baik, Bu. Oke, sekarang silakan kalian duduk per kelompok sesuai yang Ibu bagikan di pertemuan sebelumnya ya. Iya, Bu. Boleh ya? Udah, oke, sekarang Ibu bagikan ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu Ara. Oke, baik. Di situ ada di covernya, silakan buat nama kelompok dan anggotanya ya. Sudah ditulis nama kelompok dan anggotanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang di situ ada petunjuk pengerjaannya kan? Coba lihat. Ada, Bu. Oke, dibaca ya, tunggu 1 menit. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. sudah? Ya. Oke, sudah dibaca petunjuk pengerjaannya? Sudah, Bu. Sekarang lihat bagian yang kemarin kita analisis. Bagian kita. apa? Oh, iya, Bu. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Nah, di dalam LKPD tersebut itu terdapat studi kasus mengenai pengelolaan wisata Telaga Biru kan? Iya, Bu. Nah, kasus tersebut itu juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dimana pengelolaan wisata itu harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga ekosistem air dan laut. Oke? Baik, Bu. Tidak boleh dikerjain ya, Bu? Ya, silakan kalian kerjakan. Siap. Aduh, Bu, pusing banget. Ini gimana soalnya? Pusing ya? Paham, Bu. Kami nggak pusing sih, Bu. Kalau itu Iya. memang pusing. Oke, gini. Gimana kita ice breaking dulu nih? Boleh. Oke, semuanya silakan berdiri. Jadi ice breakingnya itu namanya adalah lawan perintah. Oke, aturannya itu berdiri. Oke, sudah. Duduk. Oke, time waktu sudah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang silakan kalian keluarkan pendapat kelompok kalian nih. Oke? Dari yang mana dulu nih? Ada yang mengajukan diri? Dari A nggak sih, Bu? Tadi katanya kelompok sana nggak pusing kali, Bu. Oh ya, dari gimana nih? Setuju? Pasti dari A, Bu. Oh yaudah, oke silakan. Kami diberikan kasus dan kami mengambil strategi A dalam penyelesaian kasus tersebut. Kita berpendapat bahwasanya daripada kami merusak sebuah lingkungan yang telah kami bangun, lebih baik kami menaikkan harga sebuah barang. Tapi setelah dihitung-hitung dengan hasil dari analisis ini, itu yang dimana biaya untuk Karena kan pengunjungnya itu kan sekitar 1.200. Jadi itu kalau misalnya 1.200 ke 12.000 kan 14.400. Nah, untuk biaya airnya. Oke, baik. Jadi menurut Ibu itu lebih setuju dengan strategi C yang dibuat oleh kelompok 3 nih. Kenapa? Karena mereka itu tidak hanya memikirkan keuntungan saja nih, tetapi juga di mana menjaga lingkungan dan tempat wisata itu tuh tetap ramai pengunjungnya. Sekarang kalian sudah membawa gawai yang Ibu bilang di pertemuan sebelumnya kan? Nah, silakan scan dan isi ya refleksi ini. baru Sudah bisa
Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Memahami materi. Ya. Apa pertanyaan? Oh ya Allah. Pertanyaan dulu. Sudah bisa diakses? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah Sudah semua? dikirim, Bu. Sudah dikirim? Sudah dibaca. Sudah, Bu. Mau, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah diisi semuanya? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita tarik kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Aiki. Menurut saya, menentukan keuntungan atau kerugian itu tidak bisa sama menebak saja, Bu. Kita harus menghitung berdasarkan data pendapatan dan juga pengeluaran yang sebenarnya, Bu. Itu menurut saya, Ibu. Oke, ada lagi yang bisa? Bu. Silakan aja, Bu. Dari ya. Menurut saya itu untuk mengetahui keuntungan itu kita harus tahu dulu, Bu, total pendapatan dan total seluruh biaya pengeluaran kita kurangkan, kita tahu apakah kita untung atau tidak, Bu. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, sudah. Jadi kesimpulannya itu adalah aritmatika sosial itu sangat berguna kan di kehidupan kita sehari-hari untuk menentukan keuntungan, kerugian, kemudian pengambilan keputusan dalam suatu usaha bisnis. Ya kan? Ya, Bu. Oke, karena Ibu rasa kalian sudah mengerti mengenai materi hari ini, Ibu mau mengukur pemahaman individu kalian nih. Oke, Bu. Silakan siapkan gawai kalian, kemudian scan ya. Day by day we push away, never stop, we find our way, move so fast we make it last. Baik anak-anak, Ibu sudah melihat pemahaman kalian mengenai